Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mirel Giovanni. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik yang sedang marak saat ini, yaitu tingginya hoax di masa pandemi. Saat ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbincang dengan saya. Kira-kira siapa ya? Langsung saja, ini mereka. Halo semuanya, saya dari Magista Konda. Halo teman-teman, saya Kurniala Mengatasi, jurnalis dari Lentera News. Nah, jadi seperti yang kita tahu, penduduk di Indonesia ini ada banyak sekali. Namun, meskipun penduduk di Indonesia ada banyak, kecanggihan teknologi internet zaman sekarang memungkinkan suatu berita untuk menyebar dari ujung ke ujung Indonesia dengan sangat cepat. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita yang tidak benar alias hoax. Terlebih lagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Oknum tersebut menyebarkan berita hoax yang tentunya akan membuat penanganan COVID-19 jadi terhambat. Oleh karena itu, kami jadi tertarik untuk membahas dan mengusut masalah ini lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama, apa saja sih sebenarnya berita hoax yang beredar di masa pandemi ini? Sudah banyak berita hoax yang beredar di masyarakat, seperti produk ponsel dari Cina yang dapat menyebarkan virus corona, dan juga menggunakan masker juga justru tidak baik untuk kesehatan. Dan vaksin COVID-19 merupakan ajang di mana orang mencari keuntungan. Kira-kira apa kemungkinan yang akan terjadi jika tidak ada berita hoax yang beredar di masyarakat dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Seandainya tidak ada berita yang beredar di masa pandemi, penanganan COVID-19 bisa berjalan dengan baik dan sangat lancar. Bahkan mungkin saja pandemi sudah berakhir dari dulu jika saja tidak ada informasi sesat yang memperlambat penanganan COVID-19. Apa saja sih kerugian yang ditimbulkan dari banyaknya berita hoax yang beredar ini? Banyak kerugian yang ditimbulkan dari berita hoax yang beredar. Misalnya, banyak orang yang percaya hoax dan tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Akibatnya mereka terinfeksi COVID-19. Apa sih yang menjadi motif para pelaku itu untuk menyebarkan berita hoax? Jadi sebenarnya motif pelaku umum dalam menyebarkan hoax masih tidak jelas karena hoax yang beredar kita tidak tahu dari mana datangnya. Maksudnya dari mana pertama kali datang itu hoax. Keuntungan apa yang mereka peroleh dari menyebarkan berita hoax? Dalam penyebaran berita hoax, pelaku tidak banyak memperoleh keuntungan. Namun ada beberapa kasus di mana pelaku memperoleh keuntungan dari penyebaran hoax, tergantung hoax yang beredar. Mengapa masa pandemi COVID-19 ini dijadikan kesempatan untuk menyebarkan berita hoax? Mengapa dalam masa pandemi ini menjadi masa di mana banyak hoax yang beredar di masyarakat? Memang dalam masa pandemi ini banyak sekali hoax yang beredar. Dalam masa pandemi ini kondisi masih penuh dengan tanda tanya karena kita manusia sulit untuk memprediksi, kita sulit untuk mengetahui mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Karena itu kesempatan ini manusia memanfaatkannya untuk menyebarkan hoax. Oke, ini yang menarik. Kenapa sih masyarakat mudah terpengaruh dan percaya terhadap berita hoax? Masyarakat mudah terpengaruh dan percaya berita hoax karena berita hoax seringkali disajikan seolah-olah benar. Belum lagi berita hoax seringkali menarik perhatian banyak orang. Apa saja sih selama ini yang menjadi media penyebaran berita hoax? Ya, penyebaran berita hoax bermacam-macam. Ada yang menyebarkan dari mulut ke mulut, kemudian ada juga yang melihatnya dari berita internet, grup-grup chat di WhatsApp, dan juga sosial media seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain. Mengapa media sosial menjadi media utama dalam penyebaran hoax? Media sosial menjadi media utama dalam penyebaran berita hoax karena media sosial
paling cepat dan juga langsung menjangkau banyak orang, dan semua orang sekarang bahkan anak kecil juga sudah memiliki yang namanya media sosial. Oke, tindakan apa yang sudah atau akan dilakukan pemerintah dalam menangani banyaknya hoax di masa pandemi ini? Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam memerangi berita hoaks yang beredar. Bagaimana jika masyarakat tidak bisa atau susah untuk terlibat dalam upaya pemerintah dalam menangani banyaknya hoax ini? Tentu akan sangat sulit jika masyarakat tidak terlibat dalam penanganan berita hoaks. Apa saja yang menjadi tindakan aparat penegak hukum? Aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika ada penyebaran hoaks yang beredar dan sudah keterlaluan, tentu mereka akan menangkap dan memberi sanksi. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari banyaknya berita hoax di masa pandemi ini? Banyak berita hoax di masa pandemi sekarang ini yang sedang beredar. Banyak informasi yang salah sehingga menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam lingkungan, dan juga ada rumor yang beredar. Bahkan tidak sedikit berita hoax yang memprovokasi serta membuat masyarakat tidak percaya pemerintah. Apakah berita hoax ini berdampak langsung kepada penyebaran COVID-19? Iya, berita hoax yang beredar berdampak langsung kepada penyebaran COVID-19. Sudah jelas banyaknya hoax yang beredar sangat berdampak besar terhadap penyebaran COVID-19. Contoh nyatanya adalah yang sedang terjadi di India sekarang ini. Oke, lalu bagaimana berita hoax berdampak langsung terhadap pandemi COVID-19 yang sedang terjadi? Hoax berdampak langsung kepada penyebaran COVID-19 dengan cara berita hoax menyebarkan informasi salah dan rumor, sehingga masyarakat menjadi bingung mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Informasi yang salah yang harus tidak dipercaya. Tidak sedikit masyarakat yang percaya dan mengikuti informasi yang salah. Masyarakat juga menjadi mulai meragukan kinerja pemerintah karena disebabkan karena berita hoax yang beredar. Banyaknya berita hoax ini sangat tidak main-main dan bisa menimbulkan banyak masalah. Seperti yang sudah dikatakan tadi, berita hoax bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan bisa menghambat penanganan pandemi COVID-19. Contohnya, masih banyak masyarakat yang percaya hoax mengenai penggunaan masker yang katanya bisa berbahaya untuk kesehatan karena membatasi oksigen, menumpuk karbon dioksida, dan menyebabkan penumpukan asam di paru-paru. Akibatnya, beberapa masyarakat jadi abai terhadap penggunaan masker dan hanya menggunakan masker karena takut razia. Kira-kira apa sih yang bisa menjadi penyelesaian untuk isu ini? Pihak pemerintah tidak berhenti terus memberi edukasi dan pencerahan kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk tidak mudah percaya kepada berita-berita hoax yang sedang berlangsung. Para tenaga kesehatan dan media juga berusaha memberi informasi yang benar kepada masyarakat. Namun, semuanya kembali kepada masyarakat. Apakah waspada terhadap berita yang mencurigakan atau langsung percaya semuanya? Ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai netizen dan warga negara yang baik, seperti berikut. Yang pertama yaitu berhati-hati dengan berita provokatif dan sensasional. Yang kedua yaitu mencermati sumber berita, apakah situsnya terpercaya. Yang ketiga yaitu mencari berita dari sumber lain, bukan hanya dari satu sumber. Yang keempat yaitu mengecek keaslian foto dan video. Yang kelima yaitu berpikiran terbuka. Oke, jadi sudah jelas bahwa berita hoax bisa menjadi ancaman besar jika langsung dipercaya begitu saja. Agar tidak mudah terjebak berita hoax, kita tidak boleh mudah percaya suatu informasi. Ketika menerima suatu informasi atau berita, harus dari sumber yang terpercaya. Dan tidak boleh cepat percaya, apalagi terprovokasi dengan berita yang belum jelas kebenarannya. Berdasarkan berita yang kita bahas, semua berita hoax sangat jelas mengganggu cara setiap orang dalam menghadapi dan mendengar berita yang sedang beredar di lingkungan masyarakat ataupun sosial media berbeda-beda. Namun, agar kita tidak terpengaruh terhadap berita hoax yang sedang beredar, ada saja cara yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya.
seperti kita harus waspada serta tidak mudah percaya kepada berita-berita yang membuat kita sendiri untuk mudah terprovokasi atau sensasional. Kita harus terbiasa untuk melihat sesuatu dengan cermat dan juga membiasakan untuk membaca dengan teliti serta memastikan kebenaran sebelum memberi tanggapan agar apa yang kita tanggapi atau kita beritahu ke orang lain tidak salah dan juga sesuai dengan kebenarannya. Baik, mungkin sekian perbincangan kita untuk kali ini. Dari pembahasan hari ini, semoga kita sadar akan berbahayanya berita hoax khususnya dalam pandemi ini. Sebagai netizen dan warga negara yang baik, hendaknya kita waspada terhadap segala berita mencurigakan yang bisa memprovokasi. Mari mengecek kebenaran dari sumber terpercaya sebelum memberi tanggapan dan menyebarkan informasi. Karena di saat yang sama, kita juga merupakan ciptaan Tuhan yang harus hidup serupa dengan Dia. Dan salah satu contohnya adalah menggunakan akal budi kita dalam segala hal dan selalu mengatakan kebenaran. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi.